Ngeyel ala Solskjaer, MU salah satu tim paling konsisten. Ole Gunnar Solskjaer tidak mau terima begitu saja mendengar timnya disebut tidak konsisten. Solskjaer justru merasa Manchester United masih merupakan salah satu tim paling konsisten di Premier League. Musim 2020-2021 ini tidak berjalan terlalu baik bagi setan merah. Inilah yang memicu tudingan bahwa MU bermasalah dengan konsistensi. Tapi Solskjaer punya bantahannya sendiri. Tergantung jumlah pertandingan. Mudah menuding MU tidak konsisten, tapi Solskjaer merasa tudingan ini bergantung pada jumlah pertandingan yang diukur. Benar, MU kesulitan beberapa pekan terakhir, tapi jika ukurannya ditarik hingga musim lalu, Solskjaer merasa MU justru termasuk konsisten. Tergantung berapa banyak pertandingan yang diukur. Sepak bola adalah permainan dengan manusia dan mereka punya kehidupannya sendiri, kata Solskjaer di laman resmi Man United. Kami pernah bermain melawan sejumlah tim fantastis. Coba hitung 30 pertandingan ke belakang atau 40 pertandingan ke belakang. Saya kira kami merupakan salah satu tim yang paling konsisten soal performa di Premier League. Soal kalah menang, tentu Solskjaer mengakui MU yang sekarang sedang tertekan karena hasil pertandingan yang mengecewakan. Mereka baru kalah 1-3 dari PSG di Liga Champions meski tampil apik. Tentu Anda kecewa ketika kalah. Saya kira kami bermain sangat baik kemarin saat versus PSG. Terkadang ada perbedaan kecil yang bisa menentukan pertandingan, Anda bisa kalah atau menang, lanjut Solskjaer. Laga kontra PSG kemarin performa kami jauh lebih baik. Katakanlah, laga kontra West Brom, tapi kami bisa menang atas West Brom dan gagal meraih 3 poin kontra PSG. Semakin konsisten. Yang paling penting, pengakuan Solskjaer ini diikuti dengan perkembangan tim. Dia mengklaim MU sudah semakin baik, meski hasil akhir masih sulit diprediksi. Saya kira kami semakin jarang bermain buruk, saya kira kami pun semakin konsisten, sambung Solskjaer. Anda tidak pernah bisa mengontrol hasil akhir yang ditentukan oleh perbedaan tipis, pungkasnya. Data perlihatkan Bruno Fernandes kini jadi pemain Liga Inggris paling produktif. Kedatangan Bruno Fernandes pada awal Februari 2020 telah menjadi sebuah keberkahan untuk Manchester United. Sebab gara-gara pemain asal Portugal itu, kini Man United dapat bermain jauh lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum dirinya datang ke Old Trafford. Bahkan data memperlihatkan bahwa semenjak Fernandes bermain di Liga Inggris pada 1 Februari 2020, tak ada satupun pesepak bola di kompetisi tersebut yang dapat menyamai kehebatan mantan penggawa Sporting Lisbon itu dalam hal produktivitas gol. Bruno Fernandes kini menjadi pemain dengan keterlibatan terbanyak dalam hal terciptanya gol dibandingkan dengan para pemain Liga Inggris lainnya sejauh ini. Semenjak laga debutnya melawan Wolverhampton Wanderers di musim 2019-2020 pada 1 Februari 2020 kemarin, total Fernandes sudah terlibat dalam 35 gol, 22 gol dan 13 assist untuk Man United. Jumlah keterlibatan itu berdasarkan dari 37 pertandingannya bersama The Red Devils di berbagai kompetisi. Selain Bruno Fernandes, sejauh ini tidak ada satupun pemain di Liga Inggris yang bisa terlibat untuk membantu timnya menciptakan 35 gol seperti gelandang berusia 26 tahun tersebut. Padahal beberapa pemain lainnya juga tampil di berbagai kompetisi seperti Fernandes yang bermain di Liga Inggris, Liga Champions, Piala Liga Inggris, dan Piala FA. Akan tetapi tetap saja belum ada satupun pemain di Liga Inggris yang dapat menyamai prestasi luar biasa Bruno Fernandes tersebut. Jadi keputusan pelatih Man United Ole Gunnar Solskjaer membeli Fernandes di detik-detik bursa transfer musim dingin 2020 merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Tentunya jumlah terciptanya gol yang dibuat oleh Bruno Fernandes untuk Man United itu masih bisa terus bertambah, karena Fernandes sejauh ini tak memperlihatkan penurunan performa sama sekali. Jadi tak heran jika Bruno Fernandes ini menjadi salah satu penggawa Man United yang paling diandalkan oleh tim tersebut. Bahkan banyak fans yang kini sudah sangat menyukai pemain kelahiran 8 September 1994 tersebut. MU inginkan Thomas Tuchel sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Rumor pergantian pelatih menghampiri Manchester United. Setan Merah dikabarkan menginginkan Thomas Tuchel sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Masa depan Solskjaer memang menjadi bahan spekulasi sepanjang musim ini. Hal itu tak lepas dari serangkaian hasil minor yang diraih United pada awal musim ini. United saat ini terpuruk di peringkat ke-9 klasemen sementara Premier League. Bruno Fernandes dan kawan-kawan sudah kalah 3 kali dari 9 pertandingan.
Pada ajang Liga Champions, United baru saja menelan kekalahan dari PSG di Old Trafford. Hal itu membuat mereka harus menunda untuk lolos ke babak 16 besar. Kini masa depan pelatih berusia 47 tahun itu di Old Trafford masih jauh dari aman. Menurut Bild, juara Inggris 20 kali itu telah mengidentifikasi Tuchel sebagai calon pengganti Solskjaer. Tuchel tertarik. Menurut laporan tersebut, Tuchel juga tertarik untuk menangani Setan Merah. Karena itu, kans manajer asal Jerman itu untuk berlabuh ke United cukup besar. Tuchel telah membawa PSG bertengger di puncak klasemen Ligue 1 musim ini. Mereka unggul 1 poin atas pesaing terdekatnya, Marseille. PSG sekarang mengumpulkan 25 poin setelah menjalani 12 pertandingan. Les Parisiens sudah menelan kekalahan di Liga. Disindir bukan pemain kelas dunia, gelandang MU ini lebih cocok main di klub lain. Manchester United atau MU merekrut Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas ini. Manajemen Setan Merah julukan MU mengontrak Van de Beek dengan durasi 5 tahun. Sebelum gabung MU, Van de Beek menjadi incaran klub-klub besar Eropa setelah tampil berlian di Liga Champions musim 2018-2019. Ia turut membawa Ajax hingga semifinal sebelum akhirnya dikalahkan Tottenham Hotspur. Bersama klub barunya di Liga Inggris, Van de Beek yang mengenakan nomor punggung 34 ini tampil cukup baik. Namun gelandang ini bukanlah pemain kelas dunia dan akan lebih cocok untuk Everton. Penilaian itu disampaikan mantan pemain internasional Belanda Rene van der Gijp. Dia mempertanyakan apakah penandatanganan United musim panas itu sebaik yang dia berikan. Van de Beek tiba di Old Trafford dengan kesepakatan 35,1 juta pounds. Awalnya dia akan segera membangun dirinya di lini tengah MU, tetapi itu tidak terjadi. Dia hanya memainkan peran kecil sejauh ini. Misalnya dia baru memulai 1 dari 9 pertandingan Liga Inggris bersama MU sejauh ini, meskipun dia menjadi pemain reguler di Liga Champions. Ini telah menyebabkan banyak kekhawatiran di Belanda. Beberapa pihak di negara asalnya percaya dengan kualitasnya, harusnya Van de Beek menjadi pemain kunci dibawa oleh Gunnar Solskjaer. Namun itu bukan pendapat yang dibagikan oleh Van de Gijp, yang mempertanyakan gagasan itu ketika membandingkan Van de Beek dengan rekan setimnya di Manchester United, Bruno Fernandes. Van de Beek bukanlah pemain kelas dunia, lebih Everton, katanya kepada SBS 6. Selama ini Van de Beek kerap dijadikan pemain pengganti untuk Bruno Fernandes. Namun gelandang asal Belanda itu justru girang dengan posisi barunya yang juga dimainkan saat masih di Ajax. Ini sangat bagus. Di beberapa pertandingan MU saya main sebagai nomor 10. Terkadang pelatih membutuhkan saya untuk posisi kontrol bola. Itu tak masalah buat saya. Terkadang saya main di posisi itu di Ajax, ujarnya. Seperti dikutip di Manchester Evening News.